Halo, selamat datang di channel Kaonime, channel yang membahas tentang alur cerita manga dan manhwa. Tak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita mulai pembahasannya. Gaspol. Pada pembahasan kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan dari manhwa The Northern Blade, di mana di part sebelumnya kita telah melihat Jin Muon yang ternyata memiliki teknik bela diri yang dahsyat dari Sekte Surgawi Utara. Dan kini Musang yang dulunya adalah salah satu pengas Muon telah bersumpah setia untuk menjadi pelayan dan menjadi pedang pertama bagi Jin Muon. Pada panel awal chapter kali ini, Musang membuat cerita bahwa Surgawi Utara diserang oleh malam sunyi dan Jin Muon mati pada kejadian tersebut. Itu adalah cerita yang direkayasa oleh Musang. Muon mengatakan untuk menunggunya kembali ke dunia, dia akan berlatih dulu dalam beberapa waktu. Terjadilah sebuah time skip beberapa tahun kemudian. Terlihat Jin yang tinggal di sebuah pegunungan, seorang diri, tubuhnya dipenuhi luka. Ini telah berjalan 7 tahun. Selama itu Jin terus membuat teknik surga utara mencapai level tertingginya. Pak Huang, salah seorang pelayan yang paling setia kepada Jin, yang biasanya memberikan pasukan makanan, masih tetap menemani Jin sampai dengan saat ini. Pak Huang pun berpamitan kepada Jin Muon untuk berdagang, tapi setelah 3 bulan Pak Huang tak kunjung kembali. Jin mengatakan, aku akan mencari Pak Huang. Saatnya pergi ke dunia luar. Terlihat gunung tempat Jin Muon berlatih penuh dengan tebasan dalam. Di saat terakhir latihannya, dia pun menguji kemampuan pedang barunya, pedang hitam. Dengan sekali tebas menggunakan skill itu, membuat sebuah gunung menghilang. Kekuatannya telah mencapai level maksimum. Saatnya berpetualang. Jin memutuskan untuk pergi ke dunia luar dan mencari orang yang paling setia dengannya, yaitu Paman Huang. Jin pun pergi ke sebuah perusahaan dagang naga putih, di mana katanya Paman Huang bekerja sebagai pengawal perusahaan dagang itu. Di perusahaan itu ternyata Paman Huang sudah menghilang cukup lama, dan mereka pun tidak mengetahui di mana keberadaannya. Di sana ada seorang bocah yang selalu dilatih Paman Huang, bernama Munjung. Jin pun memutuskan untuk ikut ke daerah yang dituju oleh naga putih, ke arah perdagangan mereka selanjutnya. Jin memutuskan untuk melamar sebagai pengawal kereta dagang. Mereka di perjalanan, Jin sudah merasa seperti akan ada badai yang menantinya di depan. Munjung mulai berbicara dengan Jin, dan lagi ini adalah pengalaman pertama Munjung ikut sebagai pengawal. Dan Jin mengatakan kepada Munjung, kalau terjadi sesuatu pastikan dia berada di dekatnya. Munjung pun ragu. Di dalam hatinya dia berkata, jika terjadi sesuatu, bukankah lebih baik berada di pasukan barisan terdepan yang dijaga oleh komplotan bayaran bernama Brigadir Besi. Mereka adalah tentara bayaran yang cukup terkenal. Brigadir Besi mengamati Jin Muon. Mereka mengatakan ada yang aneh dengan Jin. Ada ki di dalam tubuh Jin, tapi seperti tidak ada secara bersamaan. Jin dan para pengawal singgah di kedai makan di sana. Muncul bertemu dengan seorang gadis pengantar makanan, putri dari juru masak kedai tersebut dan juga pemilik kedai tersebut. Dan sepertinya dia malah jatuh hati kepada cewek itu. Setelah beberapa waktu datanglah gerombolan yang berasal dari biara terkenal dengan bela dirinya bernama Biara Gongdong. Mereka membuat onar mengatakan kalau salah satu gigi ketua mereka patah karena ada batu di dalam nasinya, sehingga mereka melemparkan nasi tersebut tepat ke muka si Koki. Ternyata itu hanyalah akal-akalan mereka, karena salah satu dari mereka tidak menyukai Koki tersebut, yang dulunya merupakan mantan dari anggota Biara Gongdong, yang kini pensiun dan membuka usaha. Setelah itu komplotan tersebut malah bertindak lebih jauh. Dia memukul putri si Koki. Munjung meminta kepada mereka untuk memberikan kesempatan kepada mereka sekali lagi, tapi mereka marah dan menarik pedangnya. Melihat itu, Jin bergerak secepat kilat dan kini berada di depan Munjung dan menahan pedang mereka dengan jarinya. Semua orang terkaget-kaget. Jin menahan serangan pedang seorang master dari Gongdong hanya dengan jarinya. Dengan putaran santai, Jin mematahkan pedang master tersebut. Melihat itu, pengawal lainnya menuju ke tempat Jin, tetapi dengan gerakan santai, Jin pun membantai mereka.
Salah satu penerus gongdong mencoba menggertak Jin, tapi Jin langsung mematahkan tangannya tanpa ampun. Salah satu dari mereka mengatakan, "Kamu dalam masalah besar. Biara Gongdong akan menuntut balas dan bersiaplah." Lalu Jin mengatakan kepadanya, "Datanglah, aku hanya perlu menghancurkan Biara Gongdong," yang katanya dari 9 omong kosong itu. Setelah kejadian itu, Jin mengatakan kepada ketua dagang naga putih bahwa dia akan menanggung semua ancaman yang datang dari Biara Gongdong. Salah satu perwakilan Brigadir Besi mendatangi Jin. Dia menanyakan kenapa melakukan hal tadi. Kalau kau kooperatif dan membiarkan bocah munjung itu kehilangan sebelah tangannya, maka tidak akan menjadi sebesar ini masalahnya. Jin mengatakan bahwa semua orang hanya diam saja saat kejahatan terjadi. Lalu untuk apa belajar bela diri? "Aku akan mengubah dunia yang kotor ini," kata Jin. Malam pun tiba, Munjuk dan Jin mengobrol santai di malam itu, ditemani sebongkah kayu api. Tiba-tiba Jin merasakan hawa membunuh. Jin meminta Munjung untuk masuk ke dalam tenda. Kakak tertua dari Biara Gongdong datang, atau lebih tepatnya salah satu dari ketua Biara Gongdong saat ini. Dia membawa beberapa orang elit, juga orang itu bernama Guang. Dia mengatakan, "Aku dengar kau menganiaya murid Biara Gongdong. Siapa kau?" Jin menjawab, "Aku hanyalah pendekar biasa dari utara." Guang mengatakan dengan panjang, dan intinya dia akan memberikan hukuman kepada Jin. Jin menjawab santai, kalau memang tujuannya begitu, untuk apa mengobrol lagi. Cepatlah mulai saja. Seluruh murid Gongdong menyerang Jin bersama-sama. Jin menarik pedang dari sarungnya. Seketika seluruh murid Gongdong terhempas oleh tekanan dahsyat. Hanya dengan menarik pedang, Jin memberikan tekanan yang sudah dapat melempar semua. Jin melanjutkan pertarungan dengan mereka. Dia hanya menggunakan sarung pedang saja dan membuat mereka semua terhempas dan juga pingsan. Guang mengetahui bahwa Jin seorang master bela diri. Jin menggunakan skill pemecah jari untuk menghancurkan pedang-pedang musuh dengan hanya sentilan jari. Seluruh pasukan Guang tidak bisa berkutik dan terbantai. Guang langsung maju. Dia mengatakan akan menghabisi Jin dengan serangan terbaiknya dan melancarkan serangan besar bernama 5 elemen penyebaran kehancuran. Namun Jin dengan kecepatan super menghindari itu, dan tiba-tiba dia telah berada di belakang Guang. Semua orang melihat pertarungan tersebut, menggeleng-geleng kepala. Kenapa bisa satu orang melawan seluruh pasukan dari Biara Gongdong generasi pertama? Dengan sangat santai, bahkan jahitan bajunya pun tidak tergores. Para penjaga Brigadir Besi pun melihat pertarungan ini seperti menonton dari atas bukit. Mereka sangat mengerti betapa mengerikannya sebenarnya kekuatan Jin. Lawan Guang dengan sangat santai dan meremehkannya, padahal Guang sudah mengerahkan seluruh kemampuannya. Guang pun merasa diremehkan, dan dia mengatakan kepada Jin untuk mengeluarkan semua kemampuannya. Jin menjawab, "Semua kemampuanku? Sepertinya aku sudah kurang ajar. Sudah lama aku tidak bertarung dengan orang lain. Jadi aku akan menggunakan kekuatanku," kata Jin. Akhir pedang teduh, sukma bintang jatuh. Sebuah skill besar yang dikeluarkan oleh Jin. Angin hitam besar menyeliputi sekitar Jin. Guang yang terduduk di tanah kakinya melemas. Terlihat tingkatan skill yang digunakan oleh Jin terlampau tinggi dan terlampau jauh untuk diatasi. Jin mengayunkan pedangnya, dan sebelum pedang hitamnya sampai ke tenggorokan Guang, tiba-tiba sebuah suara menghentikannya. "Tuan Pendekar, tolong jangan bunuh dia." Orang yang datang tersebut adalah pemilik dari kedai makanan sebelumnya. Dia menceritakan segalanya yang terjadi kepada Guang. Akhirnya Guang mengerti apa yang sebenarnya terjadi. Si pemilik toko yang telah dihancurkan dantiannya di masa lalu, sehingga dia sama sekali tidak bisa menggunakan ilmu bela diri lagi. Dan bahkan para bawahan Guang yang kurang ajar sebelumnya terus mengganggunya tidak henti. Sampai dengan sekarang, terlihat 3 orang pembuat onar di kedai makanan sebelumnya sudah berdiri dengan kepala di bawah. Guang meminta maaf kepada semuanya karena dia tidak bertindak, bahkan belum mengecek dengan jelas bagaimana cerita sebenarnya. Para bawahan Guang pun mulai membela diri. Mereka malah mengatakan kalau dia melakukan itu semata-mata semua untuk si Guang. Jadi ketika si pemilik toko dulu merupakan salah satu kandidat untuk menjadi ketua klan dari Biara Gongdong, dan juga Guang juga menjadi salah satunya. Jadi mereka pun memutuskan untuk menghancurkan salah satunya, sehingga Guang bisa menjadi ketua dengan gampang.
Mendengar itu Guang makin marah. Dia mengatakan, Gong Dong semakin membusuk. Aku ingin membunuh sekarang, tapi itu terlalu mudah untuk hidupmu. Aku akan menghancurkan hidupmu, dan kau akan berkali-kali lebih menderita dari Tai Piung. Aku akan menghancurkan dantianmu, dan akan kubersihkan cecunguk-cecunguk busuk sepertimu. Akan kubersihkan biara Gongdong dari orang-orang sepertimu. Juga Guang sangat marah. Guang melihat Jin. Dia mengatakan dalam hati kalau dia sebenarnya saat ini sudah mencapai salah satu peringkat tertinggi. Tapi dia bahkan bukan lawan yang bisa menggapai Jin untuk saat ini. Guang meminta maaf kepada Jin. Jin pun mengatakan, aku adalah Jin Muon. Maaf atas kelancanganku kepadamu. Seketika Guang tersentak. Jin Muon dari utara. Tunggu. Tidak, tidak mungkin. Pasti bukan dia kan? Perjalanan mereka pun berlanjut. Ketika di perjalanan Jin membelikan pedang untuk Munjung. Di perjalanan pulang ke penginapan, dia melihat beberapa anak muda yang sedang membuli orang tua. Jin ingin bertindak, tapi tiba-tiba datang seorang berbadan besar menghancurkan gerombolan pembuli itu. Melihat itu, Jin merasa tidak perlu ikut campur lagi. Sampai di penginapan, akhirnya dia mengetahui bahwa orang yang berbadan besar tadi adalah ketua dari Brigadir Besi, Yong Musung. Yong lalu membawa Jin ke tempat tersembunyi, markasnya Bulan Hitam, suatu organisasi mata-mata yang sangat misterius. Konon katanya mereka mengetahui semua informasi lebih cepat dibanding semua orang. Yong masuk ke sebuah rumah dengan mengucapkan kata sandi. Setelah itu dia menanyakan tentang kabar di Unam kepada komplotan bernama Bulan Hitam. Dia ingin mengetahui seluruh informasi apapun sebelum mereka semua ke sana. Unam adalah nama kota yang Jin akan datangi. Pihak Bulan Hitam memberitahukan beberapa informasi tentang pertikaian sekte tinju iblis dengan pedang biru tua. Ketika Jin dan Yong telah berpamitan, Ketua Bulan Hitam langsung meminta untuk mengirimkan mata-mata terbaiknya dengan kelas surgawi untuk mengawasi Jin. Kelas surgawi adalah kelas tertinggi dan terbaik di Bulan Hitam. Perjalanan Jin dan pedagang naga putih dilanjutkan. Di tengah perjalanan mereka melihat dua orang yang berasal dari keluarga Tang, keluarga yang secara melegenda terbaik dalam hal racun. Mereka sedang diserang. Dua orang dari klan racun itu meminta tolong kepada gerombolan Jin yang sedang melintas. Namun selang beberapa menit setelah semua itu terjadi, gerombolan Jin dan pedagang naga putih pun dikepung oleh musuh. Musuh kali ini bernama Hantu Merah. Mereka cukup terkenal. Mereka salah satu peran pembunuh. Jin melawan jenderal mereka bernama Nam Goin. Dia pun juga kuat. Tentu jenderal itu terdesak dengan cepat oleh Jin. Dia sama sekali tidak mengira kalau Jin sangatlah kuat. Nam Goin memasuki hutan dan mendapatkan timing. Dia pun mengeluarkan skill yang bernama inti pembakaran naga api. Sebuah teknik tombak yang sangat hebat. Dia mengira teknik itu langsung dapat membunuh Jin, tapi kenyataannya tidak. Itu hanya menghempaskan Jin ke udara. Jin yang terlempar ke udara dan bajunya sedikit terusak karena teknik tadi mengandung elemen api, sehingga membuat baju Jin terbakar. Jin mengeluarkan teknik dari udara dan menghantam si jenderal. Semua orang terpana melihat itu. Salah satunya adalah Ketua Brigadir Besi yang belum pernah melihat kekuatan Jin sebelumnya. Sampai akhirnya si jenderal telah kalah. Tiba-tiba ada beberapa orang yang datang menyelamatkannya dengan bom racun. Jin kehilangan mereka. Beralih ke tetua dari keluarga Tang yang sebelumnya terluka parah. Sekarang tubuhnya semakin membaik. Dia menyembuhkan dirinya dengan menghirup racun-racun yang dibawanya saat ini. Dia dikenal dengan Master 10.000 racun bernama Tang Gimun. Dengan racun dia bisa membunuh dan juga memulihkan dirinya sendiri. Keluarga Tang sudah dikenal sebagai keluarga yang sangat dermawan. Mereka akan membalas kebaikan seseorang 10 kali lipat lebih banyak. Perjalanan pun dimulai lagi. Sepertinya cucu dari keluarga Tang menyukai Jin. Jin terlihat sangat kuat dan keren sih. Tetua Tang memberikan sebuah ramuan yang sangat berharga kepada Jin. Itu bisa memulihkan tubuh dengan cepat dan menangkal berbagai jenis racun. Jin berencana untuk memisahkan diri dari gerombolan naga putih. Dan mendengar itu keluarga Tang mengundang Jin untuk ikut bersama mereka. Tujuan mereka kali ini adalah sekte tinju iblis atau sekte tinju sempal. Dulu ketika klan surga utara berjaya ada 4 pilar yang akhirnya berkhianat.
Salah satunya bernama Jo Chen Wu, dan kini dia mendirikan klan bernama Klan Tinju Iblis. Ketika cucu dari keluarga Tang klepek-klepek dengan jin, si paman langsung melahirkan kode muka yang menggelikan. Jin mengatakan akan ada beberapa urusan yang harus diurusnya terlebih dahulu, dan dia meminta pamit. Jin kini mencari orang yang bernama Sarjana Tiga Pikiran, atau di saat ini ia dikenal dengan Sarjana Gila, seseorang yang jenius yang akan menjadi ahli strategi jin dan membantunya dalam menaklukkan dunia ke depannya. Setelah Jin dan Munjung berpamitan dengan perusahaan dagang naga putih karena mereka ingin berjalan secara tersembunyi, mereka pun mengunjungi sebuah penginapan. Jin mengatakan kepada Munjung agar dia menunggunya di penginapan tersebut dalam beberapa hari karena ada sesuatu yang ingin dia lakukan. Oleh Jin, sebenarnya Jin tahu kalau perjalanan yang akan dilakukan kali ini cukup berbahaya. Jadi dia meminta kepada Munjung untuk tidak ikut dulu. Setelah urusannya selesai, kemungkinan memang Jin akan menjemput Munjung kembali. Jin berusaha mencari tahu tentang keberadaan dari si Sarjana Tiga Pikiran. Beberapa orang di sekitar sana menjulukinya sebagai Sarjana Gila. Dan Jin pun bertanya kepada segerombolan berandalan mengenai keberadaan dari si Sarjana Gila ini. Tapi ternyata gerombolan yang ditanya oleh Jin itu memiliki dendam kusumat kepada si Sarjana Gila. Mereka merasa muak dengan mendengar nama itu. Jadi mereka pun berniat menghajar Jin. Ya, tentu saja mereka salah orang. Jin menggunakan skill pemecah dan menghantam muka preman tersebut dengan tusukan jari saja, membuat 3 orang pingsan dalam sekejap. Jin pun mulai bertanya kembali dengan salah satu orang yang dibiarkannya selamat. Orang itu menceritakan sebuah kronologi kenapa mereka sangat membenci si Sarjana Gila sebelumnya. Si Sarjana Gila menipu mereka dengan mencuri seluruh uang mereka, tapi dia bahkan tidak melakukan secara diam-diam. Dia melakukannya dengan cara berjudi, sampai akhirnya mereka berempat berencana memotong sebelah tangan si Sarjana Gila. Tapi seketika Sarjana Gila menunjuk ke atas langit. Awalnya dikira si Sarjana Gila itu kumat, tetapi ketika mereka melihat ke atas langit, turun beberapa wanita cantik yang teramat cantik. Mereka bagai dewi. Dengan nafsu yang menggebu-gebu, mereka melakukan hasrat dalam pikiran mereka yang dibuat oleh ilusi yang dibuat oleh Sarjana Gila. Sampai akhirnya mereka sama sekali tidak sadar dengan yang dilakukannya di tempat umum. Mereka melakukan hal ngencrot dan penggenceritan kepada karung-karung emas. Seluruh orang di tempat tersebut melihat perbuatan memalukan yang dilakukan 4 preman tersebut. Tanpa sadar, selain kehilangan uangnya, mereka pun kehilangan reputasi yang membuat mereka tidak bisa lagi menjalankan tempat judi tersebut. Jin terus mencari si Sarjana Gila sampai berhari-hari lamanya dan melewati berbagai daerah yang pernah dikunjungi oleh si Sarjana Gila. Mampukah Jin menemukan si Sarjana Gila? Ya, itu akhir dari part kali ini. Nantikan kelanjutan ceritanya hanya di channel kesayangan kalian, KO Nime.